Anakku ketahuan selingkuh, dan aku malah membantunya mengusir menantuku sendiri. Kami pikir kami menang. Sampai akhirnya, kami pulang dan mendapati rumah mendadak senyap seperti kuburan. Apa yang harus aku katakan pada anakku saat dia menyadari bahwa kebahagiaan barunya adalah awal dari penderitaan kami selamanya? Sebelum lanjut, mari saling menyapa di kolom komentar. Anda menonton dari mana? Terima kasih bagi yang sudah menjadi bagian dari channel Hakikat Cerita dengan cara subscribe. Semoga Allah membalas kebaikan Anda dengan melancarkan segala urusan, melimpahkan rezeki, memberikan kesehatan, serta mengijabah semua doa. Amin. Mari kita masuk ke babak ceritanya. Langit sore itu berwarna jingga pekat, seolah sedang menahan amarah yang sebentar lagi akan tumpah menjadi hujan. Nila berdiri di depan jendela dapur. Matanya terpaku pada gerbang rumah yang masih tertutup rapat. Biasanya, jam 5 sore seperti ini, suara mesin mobil Aris sudah terdengar memasuki halaman. Namun, belakangan ini, jarum jam seolah bergerak lebih cepat daripada kepulangan suaminya. Makan malam yang ia masak dengan susah payah sudah mendingin. Di atas meja, tertutup tudung saji yang tampak kesepian, Nila menghela napas panjang, mencoba mengusir sesak yang mulai merayap di dadanya. Ada sesuatu yang berbeda dari Aris. Dalam beberapa bulan terakhir, wangi parfum yang terasa asing, panggilan telepon yang selalu dijawab di luar ruangan, hingga tatapan mata yang tak lagi pernah menetap lama di wajahnya. Semuanya terasa hambar, seperti sayur tanpa garam yang dipaksakan untuk ditelan. Nila mencoba berpikir positif. Mungkin beban kerja di kantor sedang tinggi, atau mungkin Aris hanya sedang jenuh dengan rutinitas. Namun, naluri seorang istri jarang sekali berbohong. Di ruang tengah, Bu Lastri, ibu mertuanya, sedang asyik menonton televisi. Wanita tua itu seolah tidak peduli dengan kegelisahan menantunya. Baginya, selama anaknya pulang dan memberikan uang bulanan yang cukup, segalanya dianggap baik-baik saja. Bu Lastri seringkali berkata bahwa laki-laki itu seperti layang-layang. Sesekali harus ditarik ulur agar tidak putus. Namun Nila merasa benang yang menghubungkan dirinya dan Aris sudah terlalu tipis. Hampir putus karena ditarik terlalu kencang oleh ketidakpastian. Pukul 8 malam, barulah suara mobil itu terdengar. Nila bergegas membukakan pintu, memaksakan sebuah senyum kecil yang sebenarnya terasa sangat berat. Aris masuk dengan wajah lelah, tas kerjanya disampirkan sembarangan di sofa. Tidak ada kecupan di kening, tidak ada tanya tentang bagaimana hari yang dilewati Nila. Aris hanya melengos masuk menuju kamar mandi, meninggalkan bau alkohol tipis dan aroma bunga yang sangat feminin di udara yang ia lewati. Nila tertegun di ambang pintu, menghirup sisa udara yang ditinggalkan suaminya. Aroma itu bukan aroma sabun mandi mereka. Bukan pula aroma parfum yang biasa Aris gunakan. Itu adalah aroma yang sangat spesifik. Aroma yang hanya dimiliki oleh wanita yang sangat menjaga penampilannya. Hati Nila mencelos. Rasanya seperti ada ribuan jarum kecil yang menusuk jantungnya secara bersamaan. Ia ingin bertanya, ingin berteriak menanyakan dari mana aroma itu berasal. Namun lidahnya terasa keluh. Bu Lastri yang melihat kejadian itu hanya berdeham pendek, lalu mematikan televisi. Beliau bangkit dari duduknya dan mendekati Nila dengan langkah yang dibuat-buat tenang. Bu Lastri menyentuh bahu Nila. Namun bukannya memberikan kekuatan, kalimat yang keluar justru menjadi racun baru. Beliau mengatakan bahwa Nila jangan terlalu banyak curiga, karena laki-laki yang bekerja keras di luar sana butuh ketenangan saat pulang ke rumah. Nila hanya bisa mengangguk pelan, meskipun di dalam kepalanya badai sudah mulai mengamuk. Malam itu, di tempat tidur yang sama, jarak antara Nila dan Aris terasa seperti ribuan kilometer. Aris membelakanginya, sibuk dengan ponselnya yang cahayanya sedikit menyembul dari balik selimut. Nila memejamkan mata
namun air matanya jatuh tanpa suara, membasahi bantal yang ia peluk erat. Di dalam kegelapan itu, ia menyadari satu hal, bahwa kebahagiaan yang selama ini ia bangun dengan penuh kesabaran, kini sedang berada di tepi jurang yang sangat dalam. Dan yang paling menyakitkan adalah, orang yang paling ia cintai, justru menjadi orang yang siap mendorongnya jatuh kapan saja. Kiki, anak mereka yang baru berusia 5 tahun, mengigau kecil di kamar sebelah, memanggil nama ayahnya. Nila semakin terisak, membayangkan masa depan putranya jika apa yang ia takutkan benar-benar terjadi. Ia menatap punggung Aris yang masih bergeming, merasa asing dengan pria yang dulu berjanji akan menjaganya sampai mati. Sore yang jingga tadi kini telah berubah menjadi malam yang pekat, membawa firasat yang semakin nyata bahwa badai besar akan segera menghantam rumah tangga mereka tanpa ampun. Malam itu, dinginnya udara pendingin ruangan sama sekali tidak mampu mendinginkan kepala Nila yang terus berdenyut. Aris sudah lama terlelap, napasnya terdengar teratur, sangat kontras dengan detak jantung Nila yang berpacu liar. Di atas nakas, ponsel Aris bergetar pelan, hanya getaran singkat. Namun di telinga Nila, suara itu terdengar seperti ledakan yang memekakkan telinga. Nila melirik suaminya sekali lagi untuk memastikan pria itu benar-benar terbuai mimpi sebelum tangannya gemetar meraih benda pipi itu. Keberuntungan atau mungkin kesialan sedang berpihak padanya. Aris lupa mengunci ponselnya setelah kelelahan bekerja. Begitu layar menyala, sebuah aplikasi pesan terbuka lebar, menampilkan rentetan kalimat yang membuat dunia Nila serasa runtuh seketika. Nama kontaknya hanya tertera satu huruf, namun isi percakapannya penuh dengan panggilan sayang dan rencana-rencana pertemuan yang tidak masuk akal untuk dilakukan oleh seorang pria beristri. Air mata Nila jatuh tepat di atas layar ponsel itu, mengaburkan kata-kata manis yang dituliskan Aris untuk wanita lain. Pagi harinya, suasana meja makan terasa begitu mencekam bagi Nila. Meski bagi Aris dan Bulastri segalanya tampak normal, Nila sengaja bergerak lambat, matanya sembab karena kurang tidur. Ia menunggu momen yang tepat untuk berbicara. Saat Aris sedang sibuk mengikat dasi dan Bulastri asyik menyuapi Kiki, Nila meletakkan cangkir kopinya dengan sedikit keras hingga menimbulkan denting yang memecah suasana. Ia menatap Aris dengan tatapan kosong, mencoba mencari sisa-sisa kejujuran di wajah pria yang sudah menemaninya selama 7 tahun itu. Dengan suara yang bergetar, namun berusaha tetap tegar, Nila mulai bertanya tentang urusan pekerjaan Aris yang membuatnya sering pulang terlambat. Aris menjawab dengan ketus, memberikan alasan standar tentang rapat mendadak dan kemacetan kota yang semakin tidak masuk akal. Merasa tidak puas, Nila kemudian menoleh pada Bulastri, mencoba mencari dukungan dari sesama wanita. Nila menceritakan kegelisahannya tentang aroma parfum asing dan pesen-pesen yang ia temukan semalam. Ia berharap mertuanya akan merangkulnya atau setidaknya memberikan teguran pada Aris. Namun, kenyataan justru menamparnya lebih keras. Bulastri meletakkan sendok makan Kiki dan menatap Nila dengan pandangan merendahkan. Bukannya membela. Mertuanya itu justru memberikan ceramah panjang tentang bagaimana seorang istri harus menjaga suasana hati suami. Bulastri mengatakan bahwa mungkin Aris mencari hiburan di luar karena rumah sudah tidak lagi menjadi tempat yang menyenangkan. Beliau menyindir masakan Nila yang itu-itu saja, wajah Nila yang jarang berdandan, hingga cara Nila mengurus rumah yang dianggap kurang sempurna. Aris yang mendengar pembelaan ibunya justru semakin di atas angin. Ia bukannya meminta maaf, malah membentak Nila dan menuduhnya telah melanggar privasi dengan menyentuh ponselnya. Aris pergi meninggalkan rumah dengan membanting pintu, meninggalkan Nila yang mematung di tengah ruang makan. Sementara Bulastri hanya mendengus kesal, seolah Nila adalah pengganggu kedamaian mereka. Di sudut ruangan,
Kiki menatap ibunya dengan mata bulat yang ketakutan. Tidak mengerti mengapa suasana rumah menjadi begitu dingin dan menyakitkan. Nila memeluk Kiki erat-erat, menyembunyikan wajahnya di bahu mungil anaknya. Ia baru menyadari bahwa di rumah ini, ia benar-benar sendirian. Mertuanya bukan sekadar menutup mata, melainkan secara sadar menjadi tameng bagi kesalahan anaknya. Setiap sudut rumah yang dulu ia anggap sebagai istana, kini terasa seperti penjara yang menyesakkan. Retakan di dinding rumah tangga mereka kini bukan lagi sekadar garis halus, melainkan lubang besar yang siap menelan apa saja yang tersisa dari harga diri Nila. Seminggu setelah kejadian menyakitkan di meja makan, Nila mencoba bertahan demi Kiki. Ia tetap menjalankan tugasnya sebagai istri dan menantu, meski hatinya sudah tidak lagi di sana. Namun, takdir memiliki cara sendiri untuk mengakhiri sebuah sandiwara. Sore itu, sahabat karib Nila menelepon dengan suara yang panik sekaligus marah. Sahabatnya itu sedang berada di sebuah restoran di pusat kota dan melihat Aris sedang duduk mesra dengan seorang wanita muda yang tampak sangat bahagia di sampingnya. Tanpa banyak bicara, Nila menitipkan Kiki pada tetangga sebelah dengan alasan ada urusan mendadak, mengabaikan Bu Lastri yang terus mengomel karena Nila pergi di jam masak sore. Nila memacu motornya menuju lokasi yang disebutkan. Dadanya terasa sesak, napasnya memburu, dan tangannya dingin membeku. Begitu sampai, ia melihat dari balik kaca restoran. Di sana, di meja pojok yang remang, suaminya sedang menggenggam tangan wanita lain. Tertawa lepas, seolah beban dunia yang ia keluhkan di rumah sama sekali tidak pernah ada. Nila melangkah masuk dengan kaki yang terasa berat, seperti diseret beban bertenton. Ia berdiri tepat di depan meja mereka. Suasana riuh restoran mendadak senyap bagi Nila. Aris tersentak, wajahnya pucat pasi, namun hanya sekejap, sebelum ekspresinya berubah menjadi kemarahan yang dingin. Wanita di samping Aris hanya menatap Nila dengan pandangan sinis. Tidak ada rasa takut atau malu sedikit pun di wajahnya. Nila bertanya dengan suara lirih namun tajam, meminta penjelasan di depan umum atas apa yang sedang ia saksikan. Bukannya merasa malu karena tertangkap basah, Aris justru berdiri dan melepaskan topeng kesabarannya selama ini. Ia tidak lagi mengelak di depan wanita selingkuhannya. Aris dengan lantang mengatakan bahwa ia sudah lama bosan dengan Nila. Ia membandingkan Nila yang dianggapnya membosankan dan terlalu banyak menuntut dengan wanita di sampingnya yang dianggap lebih mengerti dirinya. Setiap kata yang keluar dari mulut Aris terasa seperti sembilu yang menyayat kulit Nila satu demi satu. Sangat perih dan meninggalkan luka yang dalam. Nila pulang dengan sisa kekuatan yang ia miliki. Di rumah, Bu Lastri sudah menunggu dengan wajah masam, siap memberikan teguran karena Nila pulang terlambat. Namun, saat Aris menyusul masuk dan menceritakan apa yang terjadi, Bu Lastri bukannya malu, malah ikut menyudutkan Nila. Beliau mengatakan bahwa jika Nila bisa menjaga suaminya dengan baik, Aris tidak akan mungkin mencari wanita lain. Mertuanya itu bahkan dengan tega mengatakan bahwa mungkin ini saatnya bagi Aris untuk mencari kebahagiaan baru jika Nila sudah tidak mampu memberikannya. Malam itu, keributan besar pecah di rumah tersebut. Aris dengan sombongnya mengatakan bahwa ia tidak keberatan jika Nila ingin pergi, asalkan tidak membawa harta apapun dari rumah itu. Ia merasa memiliki kuasa penuh karena dialah yang mencari nafkah. Nila hanya terdiam, mendengarkan semua hinaan dan pengusiran halus dari suami dan mertuanya. Ia menatap mereka berdua bergantian, menyadari bahwa orang-orang yang dulu ia anggap keluarga, kini tak lebih dari orang asing yang berhati batu. Di balik kemarahan dan air matanya, sebuah kekuatan baru mulai tumbuh di dalam diri Nila. Ia tidak lagi memohon agar Aris kembali atau meminta Bu Lastri untuk mengasihani dirinya.
Ia melihat ke arah kamar Kiki dan bersumpah dalam hati bahwa ia tidak akan membiarkan anaknya tumbuh di lingkungan yang penuh dengan pengkhianatan dan kebencian seperti ini. Pengakuan Aris di restoran tadi telah melepaskan semua keraguan Nila. Topeng itu telah jatuh, dan yang tersisa hanyalah kenyataan pahit yang harus ia hadapi dengan kepala tegak. Pagi, setelah keributan besar itu, rumah terasa seperti medan perang yang baru saja usai, menyisakan puing-puing perasaan yang hancur. Nila bangun lebih awal dari biasanya. Ia tidak lagi menangis. Matanya memang masih sembab, namun tatapannya kini berubah menjadi tajam dan fokus. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, mencuci pakaian, dan membersihkan rumah dengan ketelitian yang tidak biasa. Aris dan Bulastri mengira Nila sudah takluk. Mereka menganggap diamnya Nila adalah bentuk kepasrahan. Seorang wanita yang tidak memiliki tempat untuk pergi, Aris berangkat kantor dengan kepala tegak. Bahkan sempat bersiul kecil siul-yala, beban rahasianya yang terungkap justru membuatnya merasa bebas. Sementara itu, Bulastri terus memberikan sindiran-sindiran tajam sambil meminum teh paginya. Beliau sesekali memuji wanita selingkuhan Aris yang katanya lebih cantik dan terlihat berasal dari keluarga berada. Nila hanya mendengarkan sambil terus melipat pakaian Kiki di balik sikap tenangnya. Otak Nila bekerja seperti mesin yang sangat presisi. Ia sedang menghitung setiap langkah yang akan ia ambil. Saat Bulastri pergi ke pasar, Nila mulai bergerak cepat. Ia mengambil koper kecil yang tersembunyi di gudang bawah tangga. Dengan tangan yang cekatan, ia memasukkan dokumen-dokumen penting miliknya dan Kiki ke dalam tas ransel. Akta kelahiran, buku tabungan atas namanya sendiri yang selama ini ia sisihkan dari uang belanja, serta ijazah-ijazah aslinya. Ia tidak mengambil banyak pakaian, hanya barang-barang yang paling esensial agar kepergiannya tidak langsung terdeteksi jika seseorang tidak sengaja membuka lemari setiap kali mendengar suara motor lewat di depan rumah. Jantung Nila berdegup kencang, takut jika itu adalah Aris yang pulang mendadak. Namun, ia berhasil menenangkan dirinya. Ia menelepon seorang teman lama di luar kota, meminta bantuan untuk dicarikan kontrakan kecil yang jauh dari hiruk-pikuk. Nila juga telah menghubungi jasa pengiriman barang untuk mengambil beberapa kotak yang sudah ia kemas rapi dan ia beri label barang pecah belah agar tidak dicurigai. Ia mengirimkan barang-barang itu ke alamat temannya secara bertahap selama 3 hari ke depan. Nila menjalankan perannya sebagai istri yang tertindas dengan sangat sempurna. Ia tetap melayani Aris dengan sopan, membuatkan kopi, dan menyiapkan keperluan suaminya tanpa banyak bicara. Aris benar-benar tertipu oleh sikap diam Nila. Pria itu bahkan sempat berpikir bahwa Nila sedang berusaha mengambil hatinya kembali agar tidak diceraikan. Keangkuhan Aris membuatnya buta bahwa di balik kepatuhan itu, Nila sedang membangun jembatan untuk melarikan diri dari neraka yang mereka ciptakan. Malam terakhir sebelum rencana besarnya dieksekusi, Nila memeluk Kiki yang sedang tidur pulas. Ia membisikkan janji bahwa mulai besok tidak akan ada lagi suara bentakan atau tangisan tersembunyi di balik pintu kamar. Ia menatap kamar yang telah ia tempati selama bertahan-tahan itu untuk terakhir kalinya. Tidak ada rasa rindu, yang ada hanyalah rasa muak. Segala rencana sudah matang, tiket perjalanan sudah di tangan, dan sebuah kehidupan baru yang sunyi namun damai sudah menantinya di ujung jalan. Hari yang dinantikan itu tiba. Aris sudah sangat tidak sabar karena hari ini dia berencana membawa kekasih gelapnya ke rumah. Dia ingin menunjukkan kepada ibunya bahwa pilihannya tidak salah, sekaligus ingin memberi pelajaran terakhir pada Nila bahwa dia bisa digantikan kapan saja. Aris sengaja pulang lebih awal, menjemput wanita itu dengan mobilnya yang harum. Di kepalanya, dia sudah membayangkan ekspresi hancur Nila saat melihat mereka datang dengan mesra ke rumah itu. Sesampainya di halaman rumah, Aris mengerutkan kening. Pintu pagar tidak dikunci. Namun,
Rumah tampak sangat gelap. Biasanya, lampu teras sudah menyala jika jam sudah menunjukkan pukul 6 sore. Bu Lastri yang baru pulang dari rumah kerabatnya juga sampai di waktu yang hampir bersamaan. Mereka bertiga berdiri di depan pintu utama. Bu Lastri sempat menggerutu, mengatakan bahwa Nila pasti sedang malas-malisan di dalam karena merasa sudah tidak dipedulikan lagi. Aris membuka pintu dengan kasar, siap untuk mengeluarkan kata-kata pedas. "Nila, keluar kamu, lihat siapa yang datang," teriak Aris dengan suara yang menggema di seluruh ruangan. Namun, tidak ada jawaban. Keheningan yang menyambut mereka terasa sangat janggal, seolah-olah rumah itu sudah tidak berpenghuni selama bertahun-tahun. Aris menyalakan lampu ruang tamu, dan pemandangan di depannya membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Ruang tamu itu sangat rapi, terlalu rapi, seolah-olah semua nyawa dan kehangatan di dalamnya telah dicabut paksa. Aris berlari menuju kamar utama dan membanting pintunya. Kosong. Dia membuka lemari pakaian dan separuh dari isinya hilang. Hanya tersisa baju-baju miliknya yang tergantung kaku. Dia kemudian menyerbu ke kamar Kiki. Dan hatinya mencelos melihat tempat tidur kecil itu sudah bersih. Mainan-mainan Kiki yang biasanya berserakan di lantai hilang tanpa sisa. Hanya ada satu hal yang tertinggal di atas meja kecil Kiki, yaitu sebuah surat pendek dengan tulisan tangan Nila yang sangat rapi dan tenang. Bu Lastri yang menyusul ke belakang terduduk lemas di tepi kasur. Beliau baru menyadari bahwa cucu kesayangannya sudah tidak ada. Keangkuhan yang tadi pagi masih beliau pamerkan kini menguap, digantikan oleh rasa bingung yang luar biasa. Wanita selingkuhan Aris yang tadinya berdiri tegak dengan senyum kemenangan, kini tampak kikuk dan serba salah di tengah suasana yang mencekam itu. Dia tidak menyangka bahwa perkenalannya dengan calon mertua akan terjadi di rumah yang terasa seperti kuburan. Aris membaca surat itu dengan tangan yang gemetar hebat. Nila tidak menuliskan kotek kata makian atau kutukan. Nila hanya menuliskan bahwa dia membebaskan Aris untuk hidup dengan pilihannya dan meminta Aris untuk tidak pernah mencari mereka lagi. Aris mencoba menelepon nomor Nila, namun operator menjawab bahwa nomor tersebut sudah tidak aktif. Dia mencoba menghubungi orang tua Nila, namun tidak ada jawaban. Detik itu juga, kesunyian di rumah itu berubah menjadi suara yang memekakkan telinga, meneriakan nama Nila dan Kiki di setiap sudut dinding yang kini terasa asing dan dingin. Kepanikan menyergap Aris seperti ombak yang menggulung tanpa ampun. Ia berlari keluar rumah, masuk ke dalam mobil, dan mengabaikan kekasihnya yang masih berdiri kebingungan di ruang tamu. Pikirannya hanya tertuju pada satu tempat, rumah orang tua Nila. Ia memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi, mengabaikan lampu merah dan makian pengendara lain. Di dalam benaknya, ia yakin Nila pasti pulang ke sana. Di mana lagi seorang istri yang tidak bekerja dan tidak punya apa-apa akan pergi selain ke rumah orang tuanya. Namun, saat sampai di depan rumah sederhana milik mertuanya, Aris hanya mendapati pagar yang digembok rapat, lampu teras mati, dan suasana di sana sama sepi dengan rumahnya sendiri. Ia menggedor pintu berkali-kali hingga tetangga sebelah keluar dengan wajah tidak senang. Dari tetangga itulah Aris mendapatkan informasi yang menghantam ulu hatinya. Orang tua Nila sudah pindah sejak 2 hari lalu. Mereka telah menjual rumah itu secara diam-diam sebulan yang lalu. Ternyata Nila sudah merencanakan ini jauh lebih lama dari yang ia duga. Aris kembali ke rumah dengan bahu yang merosot. Di ruang tengah, ia mendapati ibunya, Bu Lastri, sedang menangis sesenggukan sambil memeluk bantal kecil milik Kiki. Bu Lastri yang biasanya keras dan penuh sindiran kini tampak ringkih. Beliau baru sadar bahwa rumah itu tidak pernah terasa seperti rumah tanpa suara tawa. Kiki
dan kesibukan Nila di dapur. Kekasih gelap Aris sudah pergi. Merasa tidak nyaman dengan drama keluarga yang jauh dari bayangan mewahnya. Aris duduk di lantai, menatap ponselnya yang bisu. Ia baru tersadar. Selama ini, ia hanya menganggap Nila sebagai properti rumah, bukan manusia yang punya batas kesabaran. Malam semakin larut, dan Aris baru menyadari betapa sedikitnya ia tahu tentang istrinya sendiri. Ia tidak tahu siapa teman dekat Nila selain yang pernah ia temui sesekali. Ia tidak tahu kemana Nila biasanya pergi untuk mencari ketenangan. Ia bahkan tidak tahu apa hobi Nila selain mengurus rumah tangga. Selama ini, ego Aris telah membutakan matanya. Ia menganggap Nila akan selalu ada di sana, menunggu untuk dihina dan diabaikan. Kini, saat sosok itu benar-benar lenyap, Aris merasakan kekosongan yang begitu pekat, seolah separuh dari jiwanya telah ikut dibawa pergi dalam diam. 3 bulan berlalu, dan bayangan kebahagiaan yang Aris impikan bersama kekasih barunya ternyata hanyalah fata morgana. Tanpa Nila yang mengatur segala hal, rumah menjadi kacau. Kekasihnya yang terbiasa hidup dimanjakan, tidak bisa memasak, tidak mau mencuci, dan terus-menerus menuntut gaya hidup mewah yang mulai menguras tabungan Aris. Pertengkaran demi pertengkaran pecah hampir setiap malam. Tidak ada lagi sapaan hangat atau kopi panas yang tersedia di meja saat Aris pulang kerja dengan lelah. Kesehatan Bu Lastri menurun drastis. Beliau sering melamun dan memanggil-manggil nama Kiki di tengah malam. Rasa bersalah mulai menggerogoti hati wanita tua itu. Beliau menyadari bahwa hasutannya selama ini adalah racun yang menghancurkan masa depan cucunya sendiri. Setiap kali melihat Aris bertengkar dengan wanita barunya, Bu Lastri hanya bisa memejamkan mata. Teringat betapa sabarnya Nila dulu menghadapi segala caciannya. Kini, wanita yang mereka agong-agongkan sebagai pengganti, Nila justru menjadi sumber petaka baru di rumah itu. Masalah keuangan pun mulai menghimpit. Aris kehilangan fokus di kantor karena pikirannya terus melayang pada Kiki, membuatnya sering melakukan kesalahan fatal yang berujung pada surat peringatan dari atasannya. Di sisi lain, kekasihnya mulai kehilangan kesabaran melihat Aris yang sudah tidak semenarik dulu secara finansial. Puncaknya, wanita itu pergi meninggalkan Aris setelah menguras sisa saldo di kartu kredit suaminya. Aris terduduk sendirian di ruang tamu yang berdebu, menyadari bahwa ia telah membuang permata demi segenggam batu kali yang hanya berkilau di bawah lampu palsu. Penyesalan itu datang layaknya badai yang terlambat. Aris sering terbangun di tengah malam, merasa seolah mendengar suara Kiki berlari di koridor rumah. Namun saat ia membuka mata, hanya ada kesunyian yang mencekam. Ia mulai dihantui rasa bersalah yang luar biasa. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada Nila bekas noda kunyit di ulekan dapur, sisa aroma sabun bayi di kamar mandi, hingga gantungan kunci yang dibelikan Nila sebagai hadiah ulang tahunnya yang ia buang ke tempat sampah. Aris menyadari bahwa neraka yang ia jalani sekarang adalah hasil dari api yang ia nyalakan sendiri. Setahun kemudian, melalui bantuan seorang detektif swasta yang menghabiskan sisa tabungannya, Aris akhirnya menemukan keberadaan Nila. Nila tinggal di sebuah kota kecil di pegunungan, bekerja sebagai pengelola sebuah toko kerajinan tangan, dan menetap di sebuah rumah mungil yang asri. Aris menempuh perjalanan jauh dengan harapan yang membubung tinggi, membayangkan sebuah rekonsiliasi yang mengharukan. Ia ingin bersujud di kaki Nila, memohon ampunan, dan membawa keluarga kecilnya pulang ke rumah. Namun, saat ia sampai di sana, pemandangan yang ia lihat justru membuatnya terpaku. Dari kejauhan, ia melihat Nila sedang tertawa lepas bersama Kiki di halaman rumah. Nila tampak jauh lebih cantik, wajahnya cerah tanpa beban, dan matanya berbinar penuh kehidupan sesuatu yang tidak pernah Aris lihat selama bertahan-tahan pernikahan mereka. Kiki pun tumbuh menjadi anak yang ceria dan sehat. Nila terlihat begitu mandiri dan kuat,
seolah masa lalu yang pahit bersama Aris hanyalah sebuah mimpi buruk yang sudah ia lupakan. Sepenuhnya, Aris memberanikan diri mendekat. Saat mata mereka bertemu, tidak ada amarah di wajah Nila. Yang ada hanyalah ketenangan yang sangat dalam, yang justru lebih menyakitkan daripada makian. Nila menyapa Aris dengan sopan, seperti menyapa seorang kenalan lama yang sudah lama tidak dijumpai. Saat Aris mulai terisak dan memohon untuk kembali, Nila hanya tersenyum tipis dan menggeleng pelan. Nila mengatakan bahwa ia sudah memaafkan Aris sejak lama. Namun, memaafkan bukan berarti harus kembali ke dalam luka yang sama. Nila menjelaskan bahwa kepergiannya bukan untuk menghukum Aris, melainkan untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan masa depan. Kiki, ia sudah menemukan kebahagiaannya dalam kemandirian dan kedamaian tanpa intimidasi. Aris memandang Kiki, namun anaknya itu menatapnya dengan pandangan asing, seolah pria di depannya hanyalah orang asing yang lewat. Hati Aris hancur berkeping-keping. Ia menyadari bahwa pintu itu sudah tertutup rapat dan terkunci dari dalam. Aris pulang dengan langkah gontai, meninggalkan kota kecil itu saat matahari mulai terbenam. Ia kembali ke rumahnya yang besar, namun kosong. Kembali pada ibunya yang semakin renta dan penuh penyesalan. Ia harus menjalani sisa hidupnya dengan bayangan tawa Nila yang kini bukan lagi miliknya. Penyesalannya tak terbendung, namun ia tahu bahwa ada kesalahan yang memang tidak bisa diperbaiki. Dan ada kehilangan yang harus ia tanggung selamanya sebagai harga dari sebuah pengkhianatan.